warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Miftahul Jannah dengan NIM 2411010900031, mahasiswi program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini merupakan presentasi proposal penelitian sebagai pemenuhan tugas mata kuliah metode penelitian IPS yang diampu oleh Ibu Novita Nurul Islami. Proposal penelitian yang akan saya presentasikan berjudul Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial TikTok terhadap Kepercayaan Diri dan Interaksi Sosial Siswa Kelas 7 di SMP Negeri 1 Jenggawa. Penelitian ini berlatar belakang dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Salah satunya TikTok, aplikasi video pendek yang sangat populer di kalangan siswa. Intensitas penggunaan TikTok yang tinggi memberikan dampak yang berbeda-beda. Ada siswa yang merasa makin percaya diri dan ada siswa yang merasa minder karena membandingkan diri dengan orang lain. Hal ini juga berdampak pada interaksi sosial siswa, di mana sebagian menjadi lebih aktif berkomunikasi, sementara sebagian lain lebih justru banyak berkomunikasi secara virtual. Fenomena inilah yang terjadi pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Jenggawa dan menjadi dasar bagi penelitian ini. Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian. Fokus pertama yaitu bagaimana intensitas penggunaan media sosial TikTok serta kondisi kepercayaan diri siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Jenggawa. Fokus yang kedua yaitu bagaimana keterkaitan antara intensitas penggunaan media sosial TikTok dengan kepercayaan diri dan interaksi sosial siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Jenggawa. Sejalan dengan fokus penelitian tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk memahami intensitas penggunaan media sosial TikTok serta kondisi kepercayaan diri siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Jenggawa. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan keterkaitan antara intensitas penggunaan media sosial TikTok dengan kepercayaan diri dan interaksi sosial siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Jenggawa. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pendidikan dan ilmu sosial mengenai penggunaan media sosial di kalangan remaja. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi 5 pihak. Pertama, bagi sekolah sebagai bahan pembinaan siswa. Kedua, bagi guru untuk memahami perkembangan siswa. Ketiga, bagi orang tua sebagai bahan pendampingan penggunaan media sosial. Keempat, bagi siswa agar dapat lebih bijak dalam bermedia sosial. Dan kelima, bagi Unhas Jember sebagai referensi penelitian. Terdapat 3 istilah utama dalam penelitian ini. Pertama, intensitas penggunaan TikTok, yaitu tingkat penggunaan aplikasi TikTok yang dilihat dari 4 hal: frekuensi atau seberapa sering dipakai, durasi atau berapa lama digunakan, perhatian terhadap konten, dan keterlibatan pengguna, misalnya ikut berkomentar atau membuat konten. Kedua, kepercayaan diri, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya sehingga mampu berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara positif. Ketiga, interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain atau kelompok yang ditandai dengan adanya komunikasi atau saling memengaruhi. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian Harahap dan kawan-kawan tahun 2024 yang berjudul Hubungan Media Sosial TikTok dengan Kepercayaan Diri Siswa SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti TikTok dan kepercayaan diri. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan hanya satu variabel, sedangkan penelitian saya menggunakan metode kualitatif dengan 2 variabel. Kedua, penelitian Hanafi dan kawan-kawan tahun 2025 yang berjudul Perubahan Interaksi Sosial Pengguna TikTok Siswa SMK Negeri 3 Jombang. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti TikTok dan interaksi sosial dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu penelitian ini hanya satu variabel dan dilakukan di jenjang SMK, sedangkan penelitian saya 2 variabel dan dilakukan di jenjang SMP. Ketiga, penelitian Damani dan kawan-kawan tahun 2024 yang berjudul Gambaran Kepercayaan Diri Siswa SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang Pengguna TikTok. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti kepercayaan diri pengguna TikTok. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
hanya satu variabel dan dilakukan di jenjang SMA. Sedangkan penelitian saya menggunakan metode kualitatif, 2 variabel dan dilakukan di jenjang SMP. Keempat, penelitian Rizky dan kawan-kawan tahun 2024 yang berjudul Pengaruh TikTok terhadap kepercayaan diri remaja di Kota Depok. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti TikTok dan kepercayaan diri. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui survei dan hanya satu variabel. Sedangkan penelitian saya menggunakan metode kuantitatif dan 2 variabel. Kelima, penelitian Mauliza dan kawan-kawan tahun 2023 yang berjudul Interaksi Sosial Peserta Didik dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 1 Kunta Makmur. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan meneliti interaksi sosial siswa. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu penelitian ini mengaitkan interaksi sosial dengan pembentukan karakter, bukan dengan TikTok. Penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara intensitas penggunaan media sosial TikTok dengan kepercayaan diri dan interaksi sosial secara bersamaan pada siswa SMP masih relatif terbatas dan belum ditemukan penelitian yang dilakukan pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Jenggawa. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti menggali pengalaman dan pandangan siswa secara lebih mendalam, bukan hanya mengukurnya secara statistik. Penelitian ini didasarkan pada 3 konsep teori utama. Pertama, media sosial merupakan hasil perkembangan teknologi komunikasi yang menjadi sarana individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial melalui internet. TikTok adalah salah satu media sosial berbasis video pendek yang populer di kalangan remaja karena menarik, mudah digunakan, dan memenuhi kebutuhan hiburan dan informasi. Kedua, kepercayaan diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, dan perkembangan teknologi. Ketiga, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok yang membutuhkan kontak sosial dan komunikasi, serta penting untuk mengembangkan kerjasama dan kemampuan beradaptasi. Berdasarkan 3 konsep tersebut, kerangka berpikir penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong meningkatnya penggunaan media sosial TikTok di kalangan remaja. Salah satunya TikTok. Intensitas penggunaan TikTok yang dilihat dari frekuensi, durasi, perhatian terhadap konten, dan keterlibatan siswa memberikan pengalaman yang berbeda bagi setiap siswa. Pengalaman tersebut diduga berkaitan dengan kepercayaan diri dan interaksi sosial siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Jenggawa. Selanjutnya, mengenai metode penelitian, terdapat 7 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kedua, lokasi. Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 Jenggawa, Kabupaten Jember. Ketiga, subjek. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7 yang aktif menggunakan TikTok, guru BK, dan wali kelas yang dipilih melalui purposive sampling. Keempat, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Kelima, analisis data. Data dianalisis menggunakan model Mills and Huberman melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keenam, keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari siswa, guru BK, dan wali kelas. Ketujuh, tahap-tahap penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu tahap pralapangan yang meliputi identifikasi masalah, studi literatur, penyusunan proposal, dan konsultasi dengan dosen pembimbing. Tahap pelaksanaan yaitu pengumpulan data di lapangan, dan tahap penyelesaian yaitu meliputi analisis data, penarikan kesimpulan, dan penyusunan laporan. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai bagaimana intensitas penggunaan media sosial TikTok berkaitan dengan kepercayaan diri dan interaksi sosial siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Jenggawa. Adapun saran dari penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah, guru, dan orang tua dalam melakukan pendampingan terhadap penggunaan TikTok agar memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi siswa.
Demikianlah presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian proposal ini, sehingga saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Novita Nurul Islami serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't worry what other people think. Be unique, be memorable, be confident, be proud, but mainly be you.